Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sapa pagi kita kali ini edisi yang ke-17 dalam podcast Tadabbur di bulan Ramadan. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah, kita akan mentadabburi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang mana hal itu menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Sahabat Quran dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita untuk tidak begitu saja menelan mentah-mentah berita atau informasi yang disampaikan oleh orang fasik. Siapa itu orang fasik? Yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Sesuai dengan arti kosakata bahasa Arab fasaqa, yafsuku. Iblis disebut di dalam Al-Quran fafasaqa an amri rabbih. Dia keluar dari ketaatan atas perintah Allah. Ketika disuruh untuk usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, dia menolak. Maka Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam itu. Kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Maka dalam surat Al-Kahfi dikatakan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari bangsa golongan jin yang tidak tampak, yang gaib, dan dia telah fasik, keluar dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka jika kita menerima dari orang seperti ini suatu berita, maka Allah perintahkan kita untuk tabayun, melakukan verifikasi, check and recheck, meneliti kembali informasi tersebut. Mengapa sih harus tabayun? Karena bisa jadi berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik itu bersifat mengadu domba atau berisi kebohongan yang bisa menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Jika kita tidak melakukan verifikasi, klarifikasi, kita tidak meneliti dan seterusnya, maka dikhawatirkan kita akan menimpakan kecelakaan kepada suatu kaum akibat keteledoran kita. Akibatnya, kita akan menyesali perbuatan itu. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya, di mana kisah yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 6 ini dilatar belakangi oleh peristiwa pemimpin Bani Mustalik yang sudah masuk Islam.
Suatu ketika Rasulullah mengirim seorang utusan bernama Walid bin Uqbah yang bertugas memungut zakat di perkampungan Bani Mustalik. Maka ketika akan memasuki perkampungan itu, dia disambut oleh Harith al-Khuzai, pemuka Bani Mustalik. Dan orang-orang yang ada di kampung itu, utusan Rasulullah ini salah duga. Dia mengira bahwa orang-orang yang datang keluar itu, yang menyambut itu akan membunuhnya. Lalu kemudian dia lari, dia bergegas pulang dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah sempat marah. Lalu memanggil pemuka Bani Mustalik untuk menghadapnya kepada Rasulullah. Pemuka Bani Mustalik itu mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud membunuh utusan Rasulullah, tetapi ingin melakukan penyambutan. Barangkali ya, kalau zaman dulu penyambutan ala suku Badui ya, yang suka berpindah-pindah, nomaden, kita tahu mereka suka memberikan penyambutan khas ala ya, menggunakan pakaian perang, lalu kemudian mengacungkan pedang, ada tarian-tarian pedang begitu. Seperti yang kita lihat di tradisi yang masih dipertahankan di wilayah Najd atau Jazirah Arabia. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, itulah akibat dari tidak adanya tabayun, sehingga turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hujurat itu. Tabayun ini harusnya menjadi prosedur tetap bagi kita dalam menerima informasi dari manapun dan dalam lingkup apapun, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Betapa banyak perselisihan terjadi karena salah dalam memahami informasi atau tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait objek yang diberitakan. Perkembangan informasi kini menyebabkan munculnya ruang publik baru yang disebut media sosial. Ruang publik baru ini berbeda dengan ruang publik nyata karena orang tak lagi perlu berinteraksi secara tatap muka face to face, tapi masih bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya di platform media sosial. Munculnya ruang publik baru itu memberi dampak positif maupun negatif. Apa dampak positifnya? Di antaranya, media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk membangun koneksi dan menyebarkan gagasan-gagasan dakwah, ya, gagasan-gagasan kebaikan dengan relatif lebih cepat dari melalui media konvensional. Lalu apa dampak negatifnya? Bisa jadi muncul penyebaran berita palsu, hoax, ujaran kebencian yang tidak terkendali dan berpotensi memicu gangguan terhadap ketertiban publik. Nah, penyebaran berita palsu maupun ujaran kebencian ini disebabkan 3 faktor. Pertama, perkembangan teknologi memungkinkan warga dunia, internet atau netizen lain untuk menambahkan atau mengedit teks yang telah dipublikasi oleh netizen sebelumnya. Bisa suara yang diedit, bisa juga gambar atau video yang diedit. Ditempel-tempel narasinya, suaranya bahkan bisa ditempel-tempel, ditambah-tambah. Yang kedua, tingginya jumlah pengguna internet seperti dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia. Pada 2016 saja ada 132,7 juta orang Indonesia ya, itu telah terhubung dengan internet. Yang ketiga, tingkat interaksi yang tinggi antara pengguna net. Dalam arus informasi seperti sekarang ini, sahabat Quran, dibutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab serta kebijaksanaan kita. Dari siapa yang menyebarkan dan siapa yang menerima? Jadi antara orang yang menukil berita dan orang yang menerima berita harus memiliki kode etik. Bagi orang yang menyebarkan suatu maklumat atau berita, kode etiknya harus jujur. Tidak boleh mengurangi atau menambah substansi dari berita yang disebarkan kepada publik. Terkadang teks yang disampaikan berbeda dengan konteks yang sesungguhnya sehingga maknanya bisa salah. Maka itu kejujuran adalah faktor penting dalam menilai sebuah informasi atau berita yang dibawa oleh seseorang. Dalam ilmu hadis, kejujuran menjadi penilaian utama bagi seorang perawi hadis. Dengannya, hadis yang sampai kepada umat Islam hari ini bisa terjaga keautentikannya. Ada tolak ukur dalam
ilmu menilai sebuah periwayatan hadis yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang menilai cacat atau adilnya seorang perawi. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, di tengah derasnya arus informasi, berita-berita hoaks bertebaran tanpa kendali. Semua orang bebas mengirimkan informasi lewat jejaring sosial. Jika kita tidak cermat dalam mencerna informasi tersebut, jika kita tidak melakukan tabayun, jika kita tidak meneliti latar belakang orang yang membawa informasi tersebut atau membuat konten informasi itu, dari mana, formatnya seperti apa, bahasanya provokatif atau tidak, maka kita bisa terjerumus pada beberapa hal yang bisa merusak akhlak kita, yaitu apa? Ghibah, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Karena itulah media, baik yang bersifat jejaring sosial maupun media yang dikelola profesional dan masif, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, buletin, dan lain-lain, bisa menjadi pisau bermata dua. Satu sisi, jika memberikan informasi yang baik dan benar, maka keberadaannya bisa sangat berguna. Dan sisi lain, keberadaannya juga bisa menjadi alat pembunuh karakter seseorang jika digunakan tidak pada tempatnya yang benar. Sihir media bisa mengubah orang baik menjadi jahat, dan orang jahat bisa tampak seolah-olah baik. Itu sihir media. Ya, ada apa yang disebut dengan social engineering, ya, rekayasa sosial melalui pencitraan media. Tabayun, maka itu cara kita untuk mengonfirmasi objek berita. Biasakan kita untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyangkut nama baik seseorang sebelum kita melakukan penelitian, klarifikasi, dan sebagainya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mata rantai kedustaan yang berakibat penyesalan di akhirat nanti. Sebab menyebarkan kedustaan itu juga bagian dari qauluz zur, berkata dusta. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur awil amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Ya, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka sia-sialah puasanya. Ya, dia tidak dapat apa-apa kecuali ya lapar dan haus. Allah tidak perlu lagi, Allah tidak memerlukan, tidak membutuhkan, tidak melihat lagi bagaimana seorang hamba itu telah meninggalkan makanan dan minumannya. Kenapa? Karena disebabkan qauluz zur yang dia lakukan pada saat dia berpuasa. Maka efek dari masifnya informasi yang tanpa filter itu bisa berujung pada sikap permisif sehingga seolah-olah ghibah dan fitnah itu menjadi hal biasa. Padahal dosa ghibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang terkena fitnah meski sejatinya jasadnya masih hidup, tapi karakter dan kepribadiannya sudah terbunuh. Atau yang disebut dengan karakter assassination. Pembunuhan karakter. Karena itu kita harus membudayakan sikap tabayun, ya sahabat Quran. Jadikan sikap ini sebagai tradisi atau budaya kita, bukan semata karena perintah agama. Ini perlu dan wajib untuk dilakukan untuk menghindari kehancuran mental, kehancuran masyarakat yang sudah terlalu terbiasa, ya, tidak melakukan proses tabayun dalam setiap arus keluar masuknya informasi. Sebab betapa banyak perselisihan bahkan peperangan yang terjadi karena kesalahpahaman. Seperti kata pepatah Arab, sesungguhnya peperangan itu awalnya disebabkan oleh lisan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga setiap tindakan kita, agar senantiasa terbimbing dan tertunjuki ya dengan pedoman Rabbani, ya, dengan firman Allah yang memerintahkan kita untuk selalu bertabayun ketika menerima berita-berita dan informasi. Demikian tadabbur kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabar, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu saya terinfeksi COVID-19. Nah, di rumah itu saya banyak konsumsi ya, kayak madu, kayak Honey 5 in 1, kemudian propolis platinum, saya minum soda VCO, saya juga minum Kevit C. Nah, setelah 1 minggu saya periksa tuh lagi, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sudah negatif. Kita segera konsumsi produk Keling karena manfaatnya sangat luar biasa, saya telah membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.